Pemirsa, 7 unit kios di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Kios dan loket taksi terbakar di Kecamatan Padang Sidimpuan, Batu Nadua, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Para pedagang rumah makan dan pemilik loket taksi berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Bangunan kios yang terbuat dari kayu dan tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menyambar ke kios satu ke kios lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kobaran api diduga akibat korsleting listrik. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Padang Sidimpuan diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal pengangkut BBM terbakar di kawasan KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Kobaran api membumbung tinggi dari atas dek kapal. Kebakaran juga sempat menimbulkan ledakan dari area yang terbakar. Para pekerja di kawasan Berikat Nusantara Cilincing, Jakarta Utara dikejutkan dengan kebakaran sebuah kapal pengangkut BBM. Api berkobar disertai kepulan asap hitam dari atas dek kapal. Sempat terdengar adanya ledakan pada kebakaran kapal. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran kawasan industri berusaha melokalisir api. Kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran ini dan laporan Sudin Gulkarmat Jakarta Utara tidak disebut adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews. Pemirsa, ular piton sepanjang 4 meter berhasil evakuasi petugas damkar Kota Padang, Sumatera Barat dari plafon rumah warga. Saat evakuasi, petugas sempat kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Empat orang personel pemadam kebakaran Kota Padang, Sumatera Barat menemukan keberadaan ular jenis piton bersembunyi di atas plafon rumah warga. Dengan menggunakan tangga dan tongkat pengait, petugas akhirnya berhasil menarik ular tersebut dari atas plafon. Saat proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular tersebut melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. 15 menit kemudian, akhirnya ular berukuran 4 meter tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas damkar. Selanjutnya ular tersebut dibawa ke Mako Damkar untuk diserahkan ke komunitas reptil untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Moise yang berlokasi di Pakubuwono, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Dalam penggeledahan itu penyidik menyita 2 mobil, yakni Rolls Royce dan Mini Cooper. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa penyidik dari Jampitsus sudah melakukan penggeledahan di rumah Harvey Moise di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita 2 mobil dengan merek Rolls Royce tipe Ghost Extended 2013 dan Mini Cooper S Countryman F60 yang kini terparkir di Gedung Kejagung RI. Kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil, ya, Rolls Royce sama Mini Cooper. Sebagai informasi, mobil Rolls Royce bermesin 6.992 cc ini ditaksir harganya sekitar 18 miliar hingga 24 miliar. Sementara dari nomor kendaraan diketahui mobil mewah yang menjadi hadiah ulang tahun untuk Sandra Dewi ini menunggak pajak sekitar 100 juta rupiah sejak Maret 2024 lalu. Selain menyita 2 kendaraan, Kejagung juga menyita sejumlah dokumen-dokumen serta alat-alat elektronik di kediaman tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 270 triliun rupiah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Saksi tim Ganjar Mahfud Mukti Ahmad menyebut terjadi ketidaknetralan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas serta Kepala Desa di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara saat Pilpres 2024.
Saksi tim Ganjar Mahfud, Mukti Ahmad menyebut terjadi ketidaknetralan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas serta Kepala Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara saat Pilpres 2024. ASN dan Kepala Desa diwajibkan datang senam sehat dengan menggunakan baju berwarna biru muda, diiringi musik yang menyuarakan 02 paling pas. Saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh Kepala Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya? Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat, di mana ASN, Kepala Desa seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Sementara itu tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyebutkan saksi-saksi yang dihadirkan hanya saksi yang mendengar, beberapa keterangan saksi tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok perkara. Selain itu tim kuasa hukum juga menyebutkan pelanggaran terstruktur, sistematis yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan. Kalau yang selama ini didalilkan oleh para pemohon, khususnya pemohon 2, bahwa mereka akan membuktikan terjadinya pelanggaran TSM, terstruktur, sistematik, masif, dengan hanya menghadirkan 7 orang saksi, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya. Pasif itu kalau di pilkada itu setengah dari kecamatan yang ada di kabupaten kota. Kalau terjadi itu, maka terbukti ada pelanggaran secara TSM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, demi dapat berlebaran di kampung halamannya, ratusan pemudik rela menginap bahkan tidur berhimpitan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan pemudik ini rela bertahan di ruang tunggu Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan untuk menunggu terbukanya loket penukaran tiket kapal milik PT Pelni KM Dorolonda tujuan Surabaya. Penumpang tidur pulas beralaskan tikar berdampingan barang bawaan yang bakal dibawa ke kampung halaman. Umumnya, para pemudik menginap merupakan penumpang kapal yang transit di Pelabuhan Makassar. Mereka rela tidur berdesak-desakan demi mengantisipasi keterlambatan dan menghemat pengeluaran perjalanan ke kampung halaman. Surabaya. Ke Surabaya ya? Naik kapal apa Kak? Kapal KM Dorolonda. Dorolonda ya? Ini ke Surabaya dalam rangka apa Kak? Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan pas lebaran. Usai menikmati libur lebaran dengan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, pemudik akan kembali 2 minggu usai Idul Fitri. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Lebaran, warga Lebak Banten rela antri berjam-jam lamanya demi mendapatkan uang pecahan baru dari Bank Indonesia. Pecahan uang baru tersebut nantinya akan diberikan kepada sanak saudara saat Lebaran. Beginilah suasana saat ratusan warga di Lebak Banten berkumpul di lokasi penukaran uang yang digelar Bank Indonesia yang bekerja sama dengan beberapa bank yang ada di Lebak. Tak seperti di tahun-tahun sebelumnya, pada penukaran uang tahun ini tidak terlihat antrian panjang warga. Hal ini terjadi karena warga yang akan menukarkan uang telah mendaftar sebelumnya pada aplikasi online BI Pintar. Sehingga warga yang datang merupakan warga yang telah mendaftar sebelumnya. Warga dapat menukar uang pecahan baru mulai dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000 dengan nilai maksimal Rp4 juta. Kemarin tuh nggak kebagian mau nyari tukeran uangnya, jadi baru kali ini di sini nukerin uang di BI. Kalau mobil gini berarti mempermudah juga ya Pak? Mempermudah sih, mempermudah. Daripada yang di pinggir-pinggir jalan kan ada potongan juga kan kalau yang di... Nantinya, uang baru pecahan tersebut akan diberikan kepada sanak saudara saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pasar Tumpah Tegal Gubuk di jalur Pantura Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu titik kemacetan panjang pada arus mudik di jalur arteri. Hal ini disebabkan banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan. Kemacetan panjang ini terjadi di ruas jalur utama Pantura, tepatnya di depan Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon. Banyaknya lapak pedagang yang berjalan hingga ke badan jalan, serta adanya penarik tukang becak yang mangkal, membuat arus lalu lintas di sekitar Pasar Tumpah tersendat. Bahkan kondisi ini diperparah dengan adanya aktivitas warga yang memburu baju lebaran di Pasar Tumpah Tegal Gubuk. Selain diramaikan pemudik, kemacetan ini juga diperparah dengan adanya angkutan umum menurunkan atau menaikkan penumpang sembarangan. Sementara menurut pedagang, mereka terpaksa berjualan di badan jalan lantaran berjualan di dalam penuh dan mereka tidak mempunyai lapak. Keberadaan Pasar Tumpah di sepanjang jalur Pantura Cirebon menjadi salah satu pemicu kemacetan. Pemudik diimbau jika melintas di jalan Pantura Cirebon harus mewaspadai 4 pasar tumpah. Seperti Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Pasar Kue Pleret, Pasar Ikan Gebang, dan Pasar Tumpah Mundu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Petugas kepolisian Polres Indramayu, Jawa Barat menggagalkan pengiriman jutaan butir petasan yang rencananya akan dikirim ke Banten. Selain mengamankan petasan, petugas juga mengamankan mobil bak terbuka dan supir serta kernet. Tugas Polres Indramayu menggagalkan pengiriman 1 juta butir petasan jenis korek api dari sentra produksi petasan di Desa Loh Bener, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Rencananya, jutaan butir petasan ini akan dikirim ke sejumlah pemesan di Banten dengan menggunakan sebuah mobil bak terbuka. Di hadapan petugas, tersangka mengaku sudah berulang kali mengirim petasan dengan cara pengiriman menggunakan kendaraan yang berbeda-beda. Kali ini, tersangka mengaku akan mengirim petasan tersebut ke salah satu pengepul di Banten. Berhasil kita amankan di jalan raya di Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Itu mau dikirim kemana, Dan? Itu rencana hasil pemeriksaan daripada para pelaku yang membawa petasan itu mau dibawa ke daerah Banten. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Sepuluh hari terakhir Ramadan dimanfaatkan umat Muslim dengan melakukan itikaf. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, 10 hari terakhir Ramadan dimanfaatkan umat Muslim dengan melakukan itikaf di Masjid Raya Habibur Rahman PT Dirgantara Indonesia Bandung. Para jemaah yang berasal dari berbagai daerah bahkan rela mendirikan tenda di pelataran masjid. Dengan penuh antusias, umat Muslim melakukan itikaf di Masjid Raya Habibur Rahman PT Dirgantara Indonesia Bandung. Namun uniknya ratusan jemaah yang berasal dari berbagai daerah sampai mendirikan tenda di pelataran masjid dan mereka pun beritikaf membawa keluarganya sehingga Masjid Raya Habibur Rahman saat beritikaf dipenuhi balita, remaja hingga orang tua. Selain membawa tenda dan perlengkapan untuk tidur, para jemaah juga membawa perlengkapan untuk makan dan minum termasuk kompor listrik yang mereka gunakan untuk memasak. Jemaah umumnya memilih itikaf 10 hari terakhir Ramadan di Masjid Raya Habibur Rahman karena suasananya yang berbeda dan memang belum mereka temukan di masjid lain. Enaknya bisa pakai tenda, jadi semua keluarga bisa ikut gitu, terutama yang perempuan punya anak, punya bayi gitu, enak gitu ya bisa ikuti
itikaf tapi tetap bisa bawa keluarganya gitu. Ada fasilitas tenda. Setiap tahunnya, DKM Masjid Habibur Rahman menyediakan 582 titik untuk para jemaah yang akan mendirikan tenda untuk itikaf. Di malam pertama ini, sudah ada sekitar 400 tenda jemaah yang terpasang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Bagi jemaah yang hendak mendirikan tenda tidak dikenakan biaya. Pihak DKM hanya memungut biaya untuk operasional masjid seperti listrik, air, dan kebersihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.